yang masih di luar, karena acara mau kita mulai, silakan untuk memasuki majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah umroh Al-Ajiziyah di Payun, Sunda ya, Sunda Budar ngerti Sunda di Payun urang panjatkeun puji sareng syukur Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka manasik umroh, pemutakhiran manasik umroh untuk keberangkatan 9 September. Salawat beserta salam, mari semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita sebagai umatnya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, insyaallah dina manasik terakhir ieu aya sababaraha materi anu bade ditekankeun, dipayunkeun ku urang sadayana. Catacan lebet kana materi urang buka ieu acara kanggo kalangsungan, kanggo kalancaranana kalayan sasarangan maoskeun Al-Fatihah. Kita langsung saja memasuki acara yang pertama yang akan langsung dibawakan oleh Pak Haji Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Ta'ala bil Quranil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan wa atimul hajja wal umrata lillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini bi qudratillah kita bisa berkumpul di haflah mubarakah yang insya Allah mudah-mudahan penuh dengan berkah ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para duyubullah, duyubur rahman, calon tamu-tamu Allah, dan bahkan insya Allah sudah menjadi tamu-tamu Allah. Alhamdulillah ini luar biasa, pagi ini kita bisa berkumpul semuanya. Acaranya sebetulnya karena ini pertemuan ketiga, sebetulnya kita lebih fokus kepada pelaksanaan praktek. Nanti mungkin dilanjutkan dengan technical meeting untuk keberangkatan itu. Tapi karena ada beberapa jamaah yang baru mengikuti, ya, iya, itu di Cihauru, alim pokoknya alim abdi mah jadi. Padahal geus cacana ku abdi tas teu meuni kokoh alim kudu ka maja heula. Alhamdulillah insyaallah kita lebih menitik beratkan kepada praktek, tapi kumargi karena ada beberapa jamaah yang baru mengikuti, insyaallah saya akan mereview sedikit materinya. Nanti setelah itu kita akan lebih banyak praktek di lapangan, ya.
Mohon maaf jadi kepada yang baru kalau nanti materinya saya agak cepat, kemudian juga kepada yang lama mohon maaf direview dulu, hitung-hitung saling mengingatkan, barangkali mohon maaf. Baik, insya Allah nanti dalam grup jamaah umroh Arba'in ini saya bersyukur sekali karena insya Allah bersama kita ada beberapa guru kita ya. Di samping saya ini Pak Haji Nana, alhamdulillah ini guru saya dari semenjak udah berapa puluh tahun yang lalu, dan insya Allah mudah-mudahan berkahnya juga akan kita rasakan dengan beliau dengan membersamai kita dalam perjalanan umroh Arba'in ini. Kemudian juga nanti ada Pak Haji Nanang ya, ini baru pulang juga dari hajian membimbing, insya Allah akan membimbing kita juga ya dalam pelaksanaan kita Rihlatul Muqaddasah ini. Wah, alhamdulillah Bu Haji Yati ini jemaah setia ya, senantiasa biasanya pergi. Nanti kalau urusan mau belanja nanti minta diantar Bu ke Bu Haji Yati. Mau belanja emas berapa kilo juga dengan dia gitu ya. Jadi pokoknya kalau mau urusan ke pasar dan segala udah jagonya nanti di sana. Ada juga Bu Haji Yang, ada Bu Haji, banyak lah. Jadi insya Allah kita ada amamat juga, jadi mudah sepuh-sepuh kita yang membersamai keberangkatan kita. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri. Bersyukur Bapak Ibu, kita di sela-sela begitu banyak orang yang merindukan, miliaran orang, dan Allah memanggil kita. Insya Allah kita sudah daftar, kita sudah bayar, kemudian juga kita sudah melakukan manasik. Insya Allah mudah-mudahan kita akan menyempurnakan dan kita akan pergi memenuhi panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala menuju Baitullah, dan insya Allah kita bisa berziarah ke makam Rasulullah. Program Arba'in di depan ada hadis yang mengatakan barang siapa sholat di masjidku 40 sholat tanpa ketinggalan sekalipun dicatatkan baginya kebebasan dari api neraka, keselamatan dari siksaan, dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Dan kita termasuk yang mendapatkan berkah atau hikmah daripada hadis itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu ingat program kita umrohnya Arba'in, umroh plus Arba'in. Jadi nanti punten 40 waktu itu harus kita betul-betul pegang. Kalau nanti terselang ada terlewat satu saja maka batal Arba'innya. Ya, jadi kita saling mengingatkan ya. Nanti mohon maaf kalau saya nanti di sana agak maksa ya. Aduh paningan kita capek, heman Arba'in. Biasanya kita ketuk tiap pintu ya nanti itu. Untuk mereview materi sedikit barangkali. Lihat nih. Bu, kalau rukun umrah ada berapa masih ingat? 5. 1 niat dan ihramnya. Mungkin abdi ngerti Haji. Niat dan umrohnya. 2 awal. 3 sa'i. 4 5 ulangi. 1 2 3 4 5 cuma 5 itu kalau terkait dengan umroh ya. Kita akan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, taufik, kekuatan, kesanggupan untuk menyempurnakan melaksanakan yang 5 itu ya. Jadi hanya 5. Nanti Arba'in itu tidak terkait dengan rukun umroh, tapi itu menjadi kelebihan ataupun nilai tersendiri ya, insyaallah. Ibadah umroh itu tidak ada waktu, tidak ada mikot zamannya, jadi kapan saja boleh ya untuk pelaksanaan umroh itu. Hanya ada yang memakruhkan di hari raya dan hari tasyrik. Ini ketentuan ibadah umroh kita lewat. Ini karena kita nanti akan ke Madinah terlebih dahulu, maka mikot kita adalah Bir Ali atau Zulhulaifah. Sepakat kalau mikot dari Madinah semuanya dari Bir Ali ya. Jadi bukan dari yang lain. Nanti ini tempat-tempat mikot yang di bawahnya, mudah-mudahan kita bisa berumroh dengan dari semua tempat ya. Kita akan nanti ke Tanim ya.
kita akan nanti ke Zirona, kita juga akan nanti ke Kornu Manajil, dan mudah-mudahan juga ke Hudaybiyah. Jadi kita akan, kalau kita nanti setelah umroh wajibnya, maka biasanya kita tawarkan di hari kedua, siapa yang mau ikut umroh berikutnya, kita akan ngambil mikot di Taim. Setelah yang pertama itu dari Bir Ali, kemudian di hari kedua itu saya tawarkan 2 kali. Kalau pagi mungkin nanti bersama Pak Kiai ke Taim, sorenya mungkin saya mengajak ke Hudaybiyah. Siapa yang mau ikut lagi? Kalau kuat begitu maka. Tapi kalau enggak nanti paling tidak disiapkan 1 hari sekali lah. Tapi kalau kuat itu lebih alhamdulillah. Ya. Karena yang paling terasa itu nanti pada sakit. Jadi itu resminya cadangan betis banyak Pak Is. Ya. Mudah-mudahan semuanya bisa melakukan umroh berulang-ulang. Ya. Kalau membadalkan orang-orang tercinta kita, orang tua kita yang sudah meninggal, orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, guru-guru kita saat kita SD, mereka sangat berjasa luar biasa. Gak usah bilang-bilang ke keluarganya. Kalau kita sudah orang tua kita badalkan guru-guru kita sebagai doa kebaikan buat mereka. Ya. Saya kalau di sana masih ingat tuh, maaf ini namanya sama dengan saya dulu ada guru saya namanya Pak Ono, dengan Pak Ono ini orang Cikasong. Waduh, ke waktu kecil perasaan teh gelap bisa. Kalau datang cepat, tapi saya ingat sedikit yang merubah kehidupan saya itu beliau. Saya nangis, saya ingat-ingat, ya Allah, ternyata katanya sudah almarhum. Saya coba badalkan. Itu terasa, malah nanti bermimpi ketemu beliau. Seperti yang mengucapkan terima kasih gitu. Itu sering. Besoknya saya ingat guru ngaji saya. Waktu SD itu saya diajar alif bata sama Ustadz Anu. Saya karena yang dibadalkan tuh nanti kemarin dari Al-Fakir terangkan, yang dibadalkan itu harus yang sudah meninggal. Akhirnya membadalkan rai api, dan rai api bisa biasa mangkat itu dia saya renovasi ayat yang memang. Ya, jadi harus yang sudah meninggal atau nanti sakit yang sudah tidak mungkin sembuh. Walaupun kata tidak mungkin, kalau menurut Allah itu tidak ada. Walaupun satu, kalau Allah nanti mau menyembuhkan, mudah gitu. Ya. Nanti insya Allah kita. Nah, ini mikot zaman ini tadi yang saya sampaikan tidak ada. Jadi umroh itu beda dengan haji. Kalau haji jelas ada waktunya. Kalau umroh tidak ada. Kecuali ada yang berpendapat memakruhkan itu di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Makanya ada yang waktu itu kalau pas perayaan hari raya makruh kalau kita melaksanakan umroh. Yang disunahkan ketika kita berada di tempat mikot. Tapi karena kita nanti mikotnya di Bir Ali, kita melaksanakan beberapa sunat itu dilaksanakan di Hotel Madinah. Ya, di Hotel Madinah. Yang pertama mandi besar untuk berihram. Sunahnya di tempat mikot. Tapi karena di tempat mikot itu manusia berjubel, maka kita laksanakan di hotel. Jadi hari ini kita mau berangkat ke Mekah di Madinah, maka hari itu kita mandi besar untuk ihram. Nanti mandi junub. Hanya niatnya untuk mandi ihram, sunnah ihram. Kemudian memakai pakaian ihram. Dari Madinah kita nanti pakai dan masih boleh kalau misalnya masih pakai celana dalam, kaos dalam. Tapi ketika sampai di Bir Ali, kita akan melaksanakan sholat, kita buka. Ya, tapi kalau saya sih biasanya menganjurkan dari hotel itu sudah betul-betul berpakaian ihram. Takut lupa, terus nanti di sana repot lagi. Kayak ini di kamana kena nyimpan lancingan lebet, namanya di jing-jing dia. Nah, jadi kalau bisa mending langsung dari Madinah. Makanya saya sering, cetek kemarin dari Tubuh Warung di bumi itu latihan, sekarang nanti masih ada sebulan. Kalau tahajud itu enak tuh pakai kain ihram. Jadi sudah terbiasa. Ya, nanti kalau sudah terbiasa sholat tahajud, karena kita nanti berihram itu akan dari Bir Ali itu naik kendaraan 6 jam sampai ke Madinah, sampai ke Mekah, kemudian akan ke hotel, akan makan. Kita akan merasakan dalam keadaan berihram dalam berbagai hal, makan dan lain sebagainya. Maka dicoba di rumah juga, ya, dicoba di rumah.
bahkan ambil ngarah rada sekali-kali pergi ke pasar malam pakai kayak gitu. Apa-apa untuk bapak-bapak, kalau ibu kan nggak ada masalah ya. Pacobian pakai pasar malam, nanti kalau udah terbiasa, insya Allah saya jadi malah kebiasaan di sini sok lupa. Jadi kalau sudah di sana sudah kayak pas badai ngajaran baru pas maghrib nah sudah jadi hancinan ya, jadi karena sudah terbiasa gitu ya. Wah nanti dicobian kalau di bumi haji ke masjid nggak kayak ihram ya. Mun perlu punten anjing diberi jalan-jalan ke sawah nyari pasti menyari sumbeurinan cenah wah itu cenah. Haji Amir mau cengkeh teh bari kayak ihram. Jadi yang ketiga memakai wewangian. Nah ini sebelum niat umroh, maka ini menjadi sunnah termasuk memakai wangian. Tapi nanti kalau setelah niat menjadi haram. Ihram itu sama dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengharamkan perkara yang tadinya boleh bahkan sunnah, tapi kalau sudah takbiratul ihram jadi haram. Misalnya acara kita sebelum kita mau salat, sebelum takbiratul ihram kita boleh ngobrol, makan boleh. Tapi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar, nggak bisa makan, haram, nggak bisa berbicara. Setelah takbiratul ihram masih biasa ngomongin permen. Tapi begitu setelah takbiratul ihram kita mau salat, punten permennya harus dibuang. Ihram juga begitu. Setelah kita niat ihram, labbaik, niat ihram masih apa saja? Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Labbaik Allahumma umratan. Kalian menggambil labbaik Allahumma umratan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau sudah berniat, maka nanti yang disunahkan ini menjadi haram ya. Setelah memakai wangian, nanti di tempat mikot di Bir Ali kita melaksanakan sholat sunat ihram. Niatnya usolli sunnatal ihram rakaataini lillahi ta'ala. Bisa nanti kalau ternyata kita ihramnya itu ba'da asar karena tidak diperbolehkan sholat. Ada yang mengatakan boleh karena ada sababul mutaqaddimin. Ada juga yang tidak mengatakan boleh dengan asar saja. Yang penting sholat sebelum niat ihram. Kalau kita asar di Bir Ali misalnya nanti kita lihat situasi di sana ya. Kalau pas kebetulan jamaah takdim zuhur dan asarnya di jamaah di Nabawi, maka kita sholat sunnah ihram 2 rakaat. Bacaan sholat itu semuanya sama, nggak ada yang beda. Yang rukunnya Fatihah ya. Kalau tidak ada yang dianjurkan surat-surat tertentu seperti dalam sholat duha dianjurkan wasamsi, dan kalau tidak ada yang dianjurkan maka disunahkan kita membacanya itu surat Al-Kafirun. Kalau nggak hafal surat Al-Kafirun, baca surat Kuliah. Rakaat kedua kita disunahkan baca surat Al-Ikhlas. Ya hafal Al-Ikhlas maka baca surat Qul. Itu memang semuanya begitu ya. Umratan sambil di hati niat saya melaksanakan umrah. Labbaik Allahumma umratan. Nanti insya Allah kita dipimpin bersama-sama ya. Enggak minum teh jam-jam serset di keluar. Kalau Bukit Sofa di sini, Bukit Marwah di sana, maka sa'i itu laksanaannya dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah 1, dari Bukit Marwah ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta di sana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ini gambarnya naik sofa dan saat turun dari sofa, saat naik marwah dan saat turun
turun dari Bukit Marwah. Saat kita mau menuju Sofa, saat kita mau menuju Bukit Marwah, itu doanya seperti yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Insya Allah sudah pada hafal ya. Inna Sofa wal Marwata min sa'airillah wa min hajjal baita awi tamaro aman hajjal baita awi tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Nanti karena Pak Kiai nanti pakai translator, ibu akan dengar. Kita akan menuju Bukit Sofa. Kita baca doanya ya sambil nanti menuju Inna Sofa. Kita tarik-tarik di tengah Bu. Komo salimah salah resnata. Inna Sofa wal Marwah kami sairah terus sampai naik ke puncak Sofa. Setelah di puncak Sofa, sebelum kita mulai kita akan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarika Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu. Nanti dipimpin pakai. Kita hanya ikuti aja. Setelah itu pada saat turun dari Bukit Sofa sambil kita baca Inna Sofa wal Marwah kami sairah sampai datar. Nah, sampai datar ini kita baru mulai doa tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kurang lebih 50 meter dari Bukit Sofa ini ada yang disebut lampu hijau, Pak. Nah, bagi laki-laki di bawah garis lampu hijau ini disunahkan lari-lari kecil. Doanya ada dicontohkan oleh Rasul. Robbir warham wa'u wa takarrom wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Kalau tidak hafal baca doa apa saja silahkan ya, karena itu satu saja. Ibadah umroh itu merupakan salah satu kewajiban kita bagi yang belum pernah melaksanakan haji, dan wajibnya umroh itu bagi yang mampu satu kali, bagi yang mampu beberapa kali boleh beberapa kali. Karena umroh itu merupakan salah satu ibadah kita yang sungguh luar biasa. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW berkata, al-umratu ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Kalau kita sudah melaksanakan umroh, apakah umroh kita berbarengan dengan haji atau umroh pada waktu yang lain, lalu ada lagi kesempatan kita melaksanakan umroh, maka itu fadilahnya untuk mengkifarati dosa-dosa kita. Makanya tidak sedikit jamaah dari Al-Aziziyah ini yang berkali-kali melaksanakan umroh, dan juga pada riwayat yang lain ada baginda Rasul bersabda bahwa al-umratu ilal umroh tunfil faqr, bahwa kalau kita melaksanakan umroh dan ada kesempatan umroh lagi, baik setelah umroh kita pulang ke tanah air atau selama kita di tanah suci, beberapa kali melakukan umroh, di samping menggugurkan dosa juga bisa menghilangkan kefakiran. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada keberangkatan kali ini kita yang akan dipanggil oleh Allah untuk memenuhi panggilannya. Semoga itu merupakan salah satu wujud bahwa kita itu sering berdoa. Yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita Pak Haji Wawan, bahwa kita akan bersama-sama untuk melaksanakan ibadah umroh. Insya Allah tepat pada waktunya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan hal sesuatu apapun yang menghalangi keberangkatan kita. Dan tadi guru kita sudah menyampaikan bahwa rukun umroh itu ada berapa? Yang pertama niat atau ihram. Bunyinya niat ihram itu seperti sudah disampaikan
labaik Allahumma rotan atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Yang keduanya adalah melakukan tawaf 7 putaran mulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Kurang lebih 1 putaran itu kalau kitanya agak cepat, langkahnya agak pendek, kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Kalau di Dauratul Abdi, di putaran yang ada Ka'bahnya, kalau di lantai 2, 3 atau 4, maka akan lebih lama lagi. Bahkan tidak sedikit orang yang melakukan tawaf di lantai 3, lantai 4, kalau lewat jalan kaki ada yang sampai 3 jam. Tapi kalau pakai skuter lain lagi, atau pakai odong-odong. Yang ketiga adalah melakukan sa'i. Sa'i itu adalah lari kecil. Filosofinya adalah muasalnya ada sa'i itu adalah ibunda kita Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di putaran area Ka'bah sebelum Ka'bah itu dibangun. Karena Ka'bah itu sebelum dibangun atau direnovasi oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam itu hanya bukit tanah merah. Dan dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah, maka dibangunlah Ka'bah seperti yang kita sekarang insya Allah akan dapat mengunjunginya. Bahwa makom Ibrahim itu bukan berarti kuburan Nabi Ibrahim, tapi itu adalah tempat berpijak kakinya Nabi Ibrahim di atas batu ketika membangun atau merenovasi Ka'bah. Tidak sedikit orang yang lagi melaksanakan tawaf itu kalau nyampe di makom Ibrahim, Pak, ada pengennya menggapai makom Ibrahim, bahkan mencium makom Ibrahim. Maka ini rohani dan juga ekonomi, sehingga bisa memberikan ibadah kepada Allah. Di antaranya ada ibadah umroh dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Mungkin itu saja karena saya itu menambahi paparan yang sudah sampaikan, kurang lebihnya mau dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah wa bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat tangannya. Butin ini dari Ampel, Ligung, mana? Oh lagi keluar. Ibu Nurlela, Teh Nurlela. Ya, dia nanti manggilnya nggak salah nanti. Ada Bu Yati lewat disebut Lela. WH dari BCA, suami istri bersama. Ibu Siti Jainal dari Burujul, alhamdulillah. Mamat Rahmat Cihaur, Bos Pupuk. Atong yang masih di luar Jawa. Ibu Yati Windasi. Bu Yati di sini ada 3. Nanti kalau mau manggil mana ya? Ya, ini Bu Yati Windasi ini dari Pabuaran, Padahanten. Ibu Anah juga ada 2. Ibu Anah Wanajaya. Nah, Ibu Khadijah Wanajaya juga. Kemudian Pak Haji Alek Jatiwangi, Bu Haji Ratih Jatiwangi, Teh Jahra Jatiwangi. Kemudian Al-Atop Jatiwangi sekeluarga berempat. Ibu Iis Suhaili Duku Warung di Paten, ya, suami istri sama Pak Ismanto. Pak Maman bersama Ibu Tati, ya, dari Pasir Muncang. Ibu Jurniah dari Manjeti. Ibu Juju Junarsi Sukaraja Wetan. Ada, ya? Oh iya, Ibu Juju Naira Junarsi. Itu di kaca panon buah punten Bu. Ibu Juju Naira Sukaraja Wetan. Ibu Aan dari Ranci Kulon. Ibu A colong dulu. Ibu A colong dia.
Kemudian Ibu Ana Colong. Ibu Ana Colong. Pak Edi sama Ibu Uju tidak bisa berhalangan hadir. Pak Armin Karangsambung. Nah, ini Ibu Aah Robiah Karangsambung. Ibu Aah Karangsambung. Cederes, Ibu Cici Kasih Karangsambung. Pak Undang. Semangat terus. Pak Haji Harun, Haji Hanan Pak Haji Hanan, Bu Haji Cici, Bu Haji Yati. Nah, ada tiga nih Bu Haji Yati dari Kebang. Bu kalau pengen seafood, nah ini suppliernya. Kalau pengen kelapa sawit dan sebagainya, beliau keliling Jawa. Ya. Kemudian Bu Hajayang, dari Baja, Bu Eha dari Colong. Nah, dinyasarkan itu pernah sarang kesepuhan, alhamdulillah. Bapak Ibu, insyaallah. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Wahai Allah, kami datang memenuhi panggilanmu. Tiadalah sekutu bagimu, segala puja dan puji untukmu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Madinah ke Mekah. Nah, terus dari Mekah kita mampir dulu ke hotel di Mekah. Setelah itu kita siap-siap menuju ke Masjidil Haram. Ceritanya ini kita turun dari hotel di Mekah. Insya Allah nanti hotelnya di Mekah di apa, ada yang tahu? Le Meridian ya. Kalau nggak salah di Le Meridian. Nanti Le Meridian itu jaraknya sekitar 2 kilo. Tapi tidak jauh. Kenapa tidak jauh? Karena keluar dari hotel sudah ada bis yang menunggu. Bisnya itu nanti lewat terowongan jalur khusus tanpa ada macet. Bebas macet, langsung nanti turun di belakangnya Jamzam Tower. Turun langsung lewat bawahnya Jamzam Tower. Jadi nggak ada panas insya Allah. Ya, jadi turun langsung ke bawah Jamzam Tower, nanti keluar di sininya WC 4, di sini WC 3. Ya, insya Allah nggak banyak jalan kaki ya.
Ada yang lainnya kita kumpul dulu di sini dong. Halo. Usahakan pakai apa namanya di situ? Manset atau apa? Ya, manset yang ada pengaitnya ke sini. Sehingga ketika posisi tangan ngangkat ke sini, ini tidak kelihatan. Ya, nanti diusahakan seperti itu. Tidak boleh menutup muka kalau sedang ihram, ya. Termasuk kalau sedang ihram itu tidak boleh memakai kacamata hitam. Ya, tidak. Ketika ihram itu bahu kanan boleh ditutup. Ya, boleh ditutup. Tapi ketika kita akan melaksanakan tawaf, maka sunnahnya ittiba. Ittiba itu bahu kanannya dibuka, kelihatan seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan sebelum melaksanakan tawaf, itu masih boleh ditutup. Nanti kalau sudah mau tawaf, itu sunnahnya ittiba. Ittiba itu ya seperti ini. Ya, bapak-bapak siap? Ya, laki-laki siap? Ya. Nah, ditanya dulu, udah pada punya wudhu belum? Nah, kalau saya batal, ada dua pilihan. Nanti kita wudhu ibu-ibu WC 4, bapak WC 3. Kalau misalkan mau wudhu dulu di situ boleh. Nanti kalau di perjalanan ternyata batal lagi, ya tinggal wudhu lagi di ibu-ibu WC 4. Nanti pokoknya turun dari bis, masuk lorong, keluar, di sebelah kiri itu ada WC 4, sebelah kanan ada WC 3 untuk laki-laki, WC 4 untuk perempuan. Nanti kita bisa wudhu dulu di sana. Pokoknya kalau masih ada yang belum punya wudhu, kita tidak akan dulu bergerak ke Masjidil Haram, ke dalam. Jadi harus punya wudhu dulu. Nah, ini ceritanya saya tanya dulu, udah punya wudhu belum? Belum. Kalau nanti di sana harus punya wudhu, ya. Nah, kalau misalkan bakal di dalam di lokasi tawaf, nanti ada tempat wudhu di bawah tangga. Nanti ini kalau kita masuk Masjidil Haram, ya, itu masuknya lantai 1. Untuk tawaf kita di lantai bawah di basement, sehingga kita turun tangga dulu. Nah, di bawah tangganya itu biasanya ada tempat wudhu. Setiap tangga turun itu ada tempat wudhu, kadang bergantian. Jadi di sini tempat wudhu laki-laki, tangga yang satunya lagi di bawahnya itu tempat wudhu perempuan. Terus seperti itu. Jadi jangan takut nanti kalau misalkan batal wudhu, itu insya Allah nggak usah keluar, bisa wudhu di situ. Ya, bisa wudhu dan pakai keran airnya besar. Jangan khawatir. Dan insya Allah nanti ada tim penyapu di belakang. Kalau misalkan batal wudhu, tinggal ngomong ke pembimbing, saya batal wudhu, minta diantar ke tempat wudhu. Yuk, ceritanya kita sudah punya wudhu. Nah, ini masih ya. Jadi formasi ketika tawaf itu sangat diperlukan. Ya, itu. Sudah naik semua. Terus bacaan doanya hafal nggak? Kalau naik bis? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu. Tara dibaca ya untuk ngomong bilang oke. Ketika kita sudah melaksanakan niatnya kan udah ya tadi. Nah, niatnya di mikot gitu. Itu sunnah memperbanyak baca talbiyah. Yuk sambil jalan kita talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nah, bis di sini kita turun dari bis, ini pintu bisnya nih. Ya, kita turun. Nah, kita kumpul dulu di sini. Ayo kita kumpul di sini. Nah, di sini. Sini. Nah, kita atur formasi ya. Wah, kena dibikin formasi. Tenang, awal. Nah, boleh pisah. Kalau ada yang mau pisah, misalkan saya mau ke sana dulu, tolong harus ada izin dari pembimbing, ya. Harus ada izin dari pembimbing. Takkan. Halo, nah gitu lihat ya. Nanti turun dari bis, lewat lorong, naik tangga atau naik eskalator. Bisa ya naik eskalator ya? Tahu eskalator? Tangga berjalan, tangganya diam, kitanya diam. Nanti naik eskalator, naik atau bisa pakai tangga biasa. Nah, ceritanya kita sudah sampai pelataran Masjidil Haram. Masjidil Haram misalnya di sana. Belum, kita masih di pelataran. Nanti akan ditanya lagi sama pembimbing. Ada yang batal wudhu nggak? Nah, gitu ya. Misalnya, pasti nanti ditanya, ada yang batal wudhu nggak? Kalau misalkan ada yang batal wudhu, nanti dikasih kesempatan untuk wudhu dulu. Semuanya harus nunggu. Tidak boleh ada yang duluan, ya, suruh nunggu dulu. Taruhlah kita alhamdulillah nggak ada yang batal wudhu, ya, sehingga kita mulai akan bergerak menuju ke Masjidil Haram. Ini kita masih di pelataran. Nanti karena kita ini satu tim untuk pelaksanaan tawaf sama sa'i, kita bikin formasi seperti halnya sepak bola gitu ya. Biar kita juara itu harus ada formasinya. Ini juga kita bikin formasi. Formasinya gimana? Biasanya yang paling enak formasi itu 5-5. Di depan cowok 5. Nanti di pinggir cowok yang perempuan ada di tengah. Siap? Yang depan untuk buka jalan yang agak gede, sok di depan, baris di sini. Ya. Jadi sini. Itu ya 4 atau 5 bolehlah, 4 juga cukup ya. Nah, nanti di sini ibu-ibu tengah ini 5 ibu. Enggak, di 1, 2, 3. 3, belakangnya 3. Yang pinggir nanti laki-laki lagi. Jangan 4, 3 aja. 3 aja ke sini. Iya. Harusnya di belakang ada laki-laki yang tutup menurut. Tapi nggak apa-apa, ini laki-lakinya cuma segini. Maksudnya dari pintu utama, pintu 1. Ya, kalau dari pintu 1, ini begitu masuk, ini arahnya ke Rukun Yamani. Ka'bahnya Kunyami. Ya, persis seperti ini. Kita mulai masuk Masjidil Haram. Ini harusnya kurang rapat nih. Nah, ini juga nanti ke sini.
Ini ke sini tangannya. Itu. Nah, siap. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ceritanya kita masuk ke Masjidil Haram. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Ya, jalan sebentar. Nanti di sini ada dua pilihan, kanan atau kiri. Nanti yang depan mana yang tangga yang bisa ke bawah. Kadang-kadang yang kiri, kadang-kadang yang kanan. Ya, ikuti yang di depan. Ikuti yang di depan ya. Taruhlah ini kita mulai turun tangga di sini. Mulai turun tangga, begitu turun tangga nanti akan kelihatan Ka'bah. Nanti akan kelihatan Ka'bah, akan dikasih kesempatan silahkan tatap Ka'bah sambil membaca doa. Karena diijabah doa itu ketika kita berdoa ketika melihat Ka'bah. Silahkan berdoa, akan dipimpin doa melihat Ka'bah. Taruhlah ini kita sudah turun ya, sudah ada di basement pelataran Ka'bah. Nah itu Ka'bahnya, insya Allah nanti Ka'bah sebesar ini, yang ada tali rapianya ini, ya sebesar ini nanti Ka'bah. Kalau itu mah Ka'bahan, ya. Nanti Ka'bah itu ukurannya 12 meter. Ini kalau yang tali rapia ini 12 meter. Kalau ya. itu karena tadi juga kena angin kecil jadi jungkir. Ya, jadi makanya kita patokannya yang tali rapia ya. Jadi biar kita sama-sama berdoa melihat Ka'bah. Ada yang hafal doanya? yang hafal doanya saya kasih madu 1 liter. Ayo, saya lah. Cung. Saya. Cung. Saya kasih madu 1 liter. Saya. Kecuali Pak Haji Nana nggak boleh. Saya aja. Ayo, kalau enggak nanti tenang. Ya. Kita ikuti pembimbing nanti, insya Allah akan dipandu oleh pembimbing dan insya Allah dikasih FM nanti ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Zid hadzal baita tashrifan wa ta'diman dan seterusnya. Wa takriman wa mahabbatan wa jidman sarofahu wa karamahu Mimman hajahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa biran. Nah, nanti kita turun ke ini sudah banyak orang nih. Yang ini nanti kita turun itu pas di rukun Yamani. Kita akan mulai tawaf dari mulai Hajar Aswad. Sana. Nah, kita belum mulai tawaf nih. Nanti tawafnya mulai dari rukun Hajar Aswad. Yang ini nih, sebelah sini. Nanti banyak orang di sini berjubel. Pas lurusan dari sini ke sana, nanti di sana ada lampu hijau. Di mana tawaf dimulai. Nah, apakah kita harus niat tawaf lagi? Kalau lagi umroh tidak usah. Ya, sunah nama niat tawaf deui, sunah nama. Tapi nggak usah karena sudah satu paket sama umroh. Ketika kita labbaik Allahumma umrotan, itu sudah ada di dalamnya ada tawaf. Bisa dimengerti? Ada yang jatuh ini, siapa apa yang jatuh? Putar dicek. Ini si teteh nemu ini. Oh iya, hati-hati ya. Nggak dibuang kan? Siap ya, kita mulai nanti yang depan sudah di posisi Hajar Aswad, yang belakang belum ya. Jadi yang belakang tidak selamanya harus ikut yang depan. Yang depan Bismillahi Allahu Akbar. Nah, yang depan. Terus dikecut. Kecut terus ke ini teh. Bismillahi Allahu Akbar. Ini terus ke sini. Mulai langkahkan kaki kanan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Sebentar, stop dulu. Nah, nanti itu ada rukun Hajar Aswad, terus sisi sebelah sini, sisi yang
pintu Ka'bahnya nanti ada makom Ibrahim di sini. Nah, makom bisa sebelah kanan, bisa sebelah kiri. Jadi mungkin nanti dekat sini, mungkin di luar Tergantung putarannya. Tergantung putarannya. Kalau misalkan lebih dekat ke Ka'bah, mungkin ini sebelah kanan kita. Kalau putaran kita di sebelah luar, mungkin ini sebelah kiri kita. Kalau lagi tawaf, apalagi sedang ihram, udah jangan terganggu sama Ka'bah, jangan terganggu sama makom Ibrahim. Pokoknya gak usah ngelihat Ka'bah, gak usah ngelirik Ka'bah, gak usah menghadap Ka'bah. Yang penting Ka'bah itu tetap ada di sebelah kiri kita. Udah fokus pokoknya kita ke depan. Ya, fokus ke depan terus berdoa. Posisi berdoanya jangan menghadap Ka'bah, tapi Ka'bah itu harus ada sebelah kiri. Ya. Nah, di sini ceritanya ini makom Ibrahim. Nanti banyak berjubel orang-orang yang sini. Ya, kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, kita melempeng saja gitu ya. Yuk, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebentar. Nah, di sebelah sisi sini ada di sini benteng. Semacam benteng. Nah, ini benteng ini membatasi daerah sini namanya Hijir Ismail. Daerah sini namanya Hijir Ismail. Itu kalau kita pengen punya pahala sholat di dalam Ka'bah ya di sini. Tapi jarang dibuka sekarang. Ya. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan dilihat jadwalnya, kalau ada kesempatan dibuka, nanti kita akan mengajarkan untuk cari waktu bisa sholat di sini. Tapi bukan ketika ihram, bukan ketika tawaf. Karena apa? Karena ini seolah-olah di dalam Ka'bah, sedangkan tawaf itu syaratnya kita di luar Ka'bah. Sehingga kalau misalkan ini kan batas benteng. Kalau misalkan kita dekat sini, kita tawaf tangannya ke atas benteng gini, itu tidak sah tawafnya. Ya, jadi pokoknya mas ketika tawaf lempeng saja kita mah. Ka'bah tetap berada di kiri. Ya, nanti mudah-mudahan ada waktu kita cari waktunya kapan ini dibuka. Kita menyengajakan untuk bisa sholat di sini. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa sholat di Hijir Ismail. Itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kalau kita mana bukan presiden, bukan raja, ya tempatnya di sini. Ya, teruskan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebelah sini itu agak kosong. Ya, sebelah sini itu ada kosong. Di sini itu agak kosong. Itu jangan dulu ya. Apalagi ketika kita ihram. Lagi tawaf juga jangan, nanti batal tawafnya. Ya, batal tawafnya. Pokoknya selama tawaf lempeng kita tawaf, jangan ada kemana-mana. Ya, walaupun di sini kosong, ini kosong, tidak usah macam-macam, yang penting tetap melaksanakan tawaf. Nah, terus nanti di sudut sebelah sini ini namanya rukun Yamani. Katanya kalau kita jalan terus ke sana nanti nyampe ke Yaman, makanya disebut rukun Yamani. Cirinya kiswahnya itu ada yang bolong di sini.
Nah, ada yang bolong di sini. Tapi tidak ada hajar aswadnya. Tapi tidak ada hajar aswadnya. Itunya kalau ada hajar aswad ada itunya lah pokoknya nanti. Nah, di sini rukun yamani kalau misalkan ini berdesakan penuh nggak kelihatan. Cirinya rukun yamani itu sebelah sana tuh ada tower jam-jam. Nah, kalau kita lihat ke sana itu tower jam-jam, berarti ini rukun yamani. Ya. Kenapa rukun yamani ditekankan? Karena sudut yang berkaitan dengan tawaf itu dua sudut hajar aswad untuk mulai tawaf. Rukun yamani juga kita oper gigi di nalika bacaannya. Nah, nanti di sini kita istilam lagi tapi tidak dikecup. Ya. Tapi kalau misalkan lupa dikecup nggak usah begini-gini ya. Kan Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah, gak sunnah dikecup. Ternyata lupa dikecup. Untuk kudu. Udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nah, kalau dari sini ke rukun hajar aswad, nanti sunnah bacaannya itu dengan doa sapu jaga. Ya? Ngerti ya? Yuk, yang sudah lewat sini berarti istilam lagi. Maju. Nah, di sini Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti selesailah tawaf putaran pertama. Lebih panas di sana, tapi lebih capek di sini. Itu nanti di sana nggak kerasa, walaupun panas tapi nggak kerasa. Tapi kalau masalah lantainya dingin. Yang depan sudah nyampe rukun hajar aswad, mungkin yang belakang mah belum. Itu ada kalau yang menyebutkan yang penting sudah bisa kelihatan rukun yang sebelah sana, berarti sudah bisa istilam. Ya, untuk mengenalnya juga, ini yang pertama rukun hajar aswad, yang kedua rukun iraki, yang ketiga rukun Sam, yang keempat rukun Yamani. Ya, jadi sudut Ka'bah itu yang pertama rukun hajar aswad yang ada, yang ketiga rukun Sam, yang keempat rukun Yamani. Ya, gitu. Jadi biar selesai putaran pertama, kita istilam lagi untuk melalui putaran yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini tangan ke sini. Nah, tangan ke sini. Ini tangan ke sini. Gandeng. Gitu. Yang belakang tangannya ke sini. Ini harus kuat. Jangan sampai terpisah. Ya, harus kuat. Jangan sampai tercecer. Terus kata Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ganti dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Lanjut ke putaran ketiga. Istilam. Istilam lagi dikecup. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya gimana? Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani
ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا يا رب العالمين ربنا ya nanti di sana karena besar dan kita berdua itu ada dekat apa bisa jadi di masa angka 2 pasti insya Allah bisa bergabung dibaca di ulang-ulang dan lain-lain ada resapi mananya ya apalagi kita wah luar biasa itu kenikmatan yang sangat luar biasa ya jadi sama yang lain juga diresapi mananya gitu sambil membayangkan ini hanya bagian kecil kita berbuat kebaikan bagi bapak kita bisa lebih dari 3.000 kali lipat sama suami istri masya Allah pada saat kita tempat dengan doa Rabbana hab lana min azwajina itu mudah-mudahan betul-betul menjadi penggugur dosa-dosa di antara kedua pasangan kita itu karena itu yang paling banyak maaf ya pada kita abdi gitu kadang-kadang terbahagia mata nikah boro-boro hitut ayahina mata nikah kasih kalau kamu kadang-kadang dipalidon istri oke sami kadang pakai gak jelas jadi ini kesempatan untuk membersihkan dosa di antara pasangan kita ya dengan dosa ini jadi nanti diresapi direnangi ya udah berapa? 4? yang kelima ya istilam dan dikecup bismillahi Allahu Akbar doa yang ke-5 Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih sampai lagi kita berukun Yamani kita istilah tanpa sunat kecil Bismillahirrahmanirrahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin alhamdulillah sampai lagi kita berikut hajar sudah berapa kemarin kan berdoa barangkali ada yang pribadi, yang privasi silahkan. Nah biasanya pakai diri yang komplit bacaannya. Cuman biasanya Fatih mungkin contoh doa di ke-6
Yang keenam, doa bebas. Sebenarnya doa itu kalau dipanjangkan panjang, berapa meter saja, kata Imam Ghazali, intinya cuma dua: ingin bahagia dunia dan ingin bahagia akhirat, cuma itu. Walaupun panjang, ya Allah, barangkali yang PNS semoga golongan jadi 4 jet. Jadi intinya adalah selamat dunia, selamat akhirat. Ya, umpamanya mau diperinci kebetulan karena jamaah membludak, umpamanya panjang banget, ya monggo diperinci. Tetapi jangan sekali-kali mendoakan yang jelek, walaupun sama maru. Ini ngertos betul saking Jawa, maru itu apa sih? Maru tuh ini jadi mantan pacar atau yang merebut pacar, itu jare wong Sunda arane maru. Hah? Ya, upama istri keduanya tetap boten enten, tidak boleh mendoakan jelek, nggak boleh. Atau mungkin ada yang punya utang ke kita, dia malah beli mobil belum bayar, kita doakan yang baik. Ya Allah, semoga dia banyak rezekinya dan ingat utang ke saya sehingga bayar. Jangan mendoakan jelek, ya Allah semoga dia bangkrut dan nggak bayar sama kita. Jadi doanya bebas, yang intinya adalah kembali kepada bahagia dunia, bahagia akhirat. Dan daripada saya bidinya segini, masa saya lebih tinggi? Tidak. Ya umpama yang kedua, ketiga, keempat bareng. Yang kedua, ya Allah semoga yang pertama dan ketiga, keempat dicerai. Yang pertama ngomong ya Allah, yang ketiga, keempat dicerai. Yang ketiga ngomong ke satu, kedua, keempat dicerai. Yang keempat ngomong ke satu, kedua, dicerai. Begitu pulang umroh dicerai semuanya, dijawab. Iya, jadi jangan mendoakan jelek. Bebas tetapi yang baik-baik, tetapi kalau disingkat semuanya adalah ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Itu mencakup etos lembung sareng ieu. Doana masing-masing, doana masing-masing. Ya, pokoknya doa, utamakan doa untuk akhirat itu. Tapi doa dunia akhirat itu yang lebih baik. Kalau kita harus memilih, ya jangan sampai kita hanya berdoa untuk dunia saja. Ya. Kalau kata Pak Kiai, ada yang berdoa anak cucu sudah menikah, anaknya sudah menikah, dia minta untuk apa? Tapi itu dia doa yang keberapa? Ya. Ini istilah tanpa dituju. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Surga. Ya, kita mulai dengan istilam dan dikecup. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sampai kita duduk lagi. Istilah tadi. Karena ini putaran terakhir, biasanya kita agak melebar. Ya, mau keluar lintasan, artinya tidak terpadat. Ya, keluar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Putaran ya. Nah, kita disunahkan berdoa di multajam. Karena kalau di dekat ke Ka'bahnya, dekat Hajar Aswadnya itu berjubel. Multajam itu adalah antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Maka kita bisa berdoa di sebelah sini. Ya, Maqam Ibrahim ada Maqam Ibrahim. Kita berdoa. Kita sekarang menghadap ke kiblat berdoanya ya. Nanti ada terutama ini nanti doa Nabi Adam di sini dibaca insyaallah dipimpin sama Pak Kiainya. Kita berdoa sama-sama di sini karena salah satu tempat ijabah itu ketika kita di multazam atau lurusan multazam masih bisa cari tempat untuk melaksanakan sholat sunnah tawaf ya, sholat sunnah tawaf. Biasanya di sini nanti yang agak kosong biasanya sebelah sini nih. Ini kan sunnahnya di belakang Maqam Ibrahim di sini. Kalau belakang dekat banget Maqam Ibrahim tidak memungkinkan karena nanti akan terlindas orang tawaf. Sehingga muka Ka'bah yang ada Maqam Ibrahimnya sebelah sini berarti ya. Biasanya sebelah sini. Nah, kita bisa di sini melaksanakan sholat sunnah tawaf. Kalau mau sholat sunnah tawaf, posisi kain ihram itu di bahu kanannya ditutup karena makruh kalau kebuka. Ini ada sholat sunnah 2 rakaat setelah melaksanakan tawaf, itu sholat sunnah tawaf namanya. Gimana usulnya, mau niat sholat sunnah tawaf mangga, mau sholat sunnah 2 rakaat saja juga boleh gitu ya. Bacaannya yang gampang saja, kalau yang panjang nanti lama. Yang gampang saja, rakaat pertamanya Qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya, rakaat keduanya Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Yang kedua, kita lanjut untuk melaksanakan rukun umroh yang ketiga. Tapi biasanya setelah tawaf itu haus ya, maka nanti di belakang ada banyak air jam-jam. Biasanya kalau kemarin sudah terpisah untuk laki-laki sama perempuan. Nisa kalau ada laki-laki ke sana. Tapi kalau tempat laki-laki biasanya serbu sama ibu-ibu juga nggak apa-apa biasanya. Askar tidak tewala kaya ke ibu-ibu mah kalah. Tapi kalau laki-laki menyerbu ke tempat wanita, itu nggak boleh sama Askar. As'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan baru di pasar madu macam si ibu deh. Sudah macam ada di pasar madu ya Pak. Ini itu katanya ya. Jadi supaya menghadap Ka'bah baca doa itu atau doa yang baik karena jam-jam itu 5 syuribalah. Tergantung mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan segera dapat jodoh. Ini hebatnya air jam-jam ya, jam-jam itu hari ini engkau undang kami bisa minum di tempat tersebut dari jam-jam. Maka dengan berkahnya jam-jam yang aku minum ya Allah, undang anak kami seluruh keluarga kami agar bisa minum seperti kami di tempat ini. Menuju ke Bukit Safa. Nanti ada beberapa lantai di sana. Kalau misalkan kita mau ke lantai 1, habis minum air jam-jam, belok kanan, ambil jalan yang agak menanjak. Bismillah. Misalnya Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Tatawwa khairan fa inna Allaha syakirun alim. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Ceritanya ini adalah Bukit Safa. Nanti dari sini kalau di lantai 1 Ka'bah itu kelihatan atasnya. Sebelum kita melaksanakan sa'i, maka kita dianjurkan untuk berdoa dulu di sini menghadap
Ka'bah dulu ya, nanti kelihatan Ka'bah itu atasnya. Ya, di sini kita disunahkan untuk berdoa dulu, nanti insya Allah doanya dipimpin sama Pak Kiai. Kita berdoa semuanya melihat Ka'bah. Kalau sa'i itu banyaknya takbir ya, banyaknya takbir. Setiap berdoa tuh didahului dengan takbir itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa segitu? Insya Allahnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Baru baca dari mulai sa'i yang pertama. Ceritanya ini sudah kita berdoa ya. Nanti berdoa di sini, di sana dipimpin sama Pak Kiai. Ya, mau ke sini. Di sini nanti ada tiang. Kalau menuju ke Marwah dari sini. Nanti putar dari sini lagi, sini lagi. Dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali. Dari Marwah ke Safa 2 kali. Berarti kalau mau 7 kali pasti ujungnya di Marwah. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamdu. Ilaha illallah. Allahu Akbar. Ceritanya kita sudah sampai di apa namanya? Lampu hijau. Wa takarrab wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahul azizul akbar. La ilaha illallah. Ya, karena sudah azan. Nah, kalau sudah putaran ke-7 berarti selesailah sa'i, rukun umroh yang ke-3. Berarti kita mau memasuki rukun umroh yang ke-4. Nah, nanti setelah bersa'i berdoa lagi dipimpin sama Pak Kiai untuk melaksanakan rukun umroh yang ke-4. Biasanya kalau di dalam itu suka dimarahin sama askar ya, jadi bisa keluar dulu ke sana. Nanti untuk prosesi tahalul dilakukan di luar dan dilakukan sama pembimbing. Jadi gunting temannya ya, gunting temannya. Jangan yang perempuan digunting sama laki-laki kecuali itu adalah suaminya. Satu hal yang perlu diperhatikan, ini lantai yang dipakai untuk sa'i itu sangat dingin. Biasanya banyak yang tidak kuat karena saking dinginnya. Ya, pegel ini teh. Kalau saya kemarin kadang-kadang kalau sudah pegel itu suka pakai sendal. Nggak apa-apalah pakai sendal ya, asal sendalnya bersih. Sendal jepit. Tapi kalau sendal, punten. Kalau biasanya kalau swallow yang ininya kecil itu biasanya suka lecet. Usahakan kalau sendal jepit ini yang ininya gede seperti ini. Ada banyak yang ringan, yang dari karet itu, yang murah itu bagus. Pakai sendal. Insya Allah kalau pakai sendal nggak terasa. Ada pertanyaan, Syai? Mas, nanti di sana. Doanya Paling tiga guntingan. Dan bapak ini bisa menggunting yang lain. Bapak kena.
Paras mana? Jangan dipalin. Alhamdulillah. Yang terakhir soksanajan diringkes katingalina teh nu saina ujung-ujung ka 7 we. Tapi mudah-mudahan tengirangan karena makna Bapak Ibu, karena memang waktu tadi terbatas sekali dia aya waktu sasih langkung di ayeuna mangga teu asa-asa milih Bapak Ibu kirang manasik sauran we abdi Pak Didi, Pak Kinana, Pak Ustadz Sabat siap nugaskeun cenah kaji haul siap abdi mi itu siap leres nya omacak itu mah ieu nya gitu pokokna mah siap bisa kedah ka Pasir Muncang paman siap lah abdi mah yang sakeluarga aja kieu abdi siap meluncur pokokna mah siap insyaallah teu kenging asa-asa kaduana pilih deui sok da benten-benten dari hijami teh nya pilih ayam membade yang laksanakeun cenah walimatu safar mangga partosan insyaallah dihadir yang maksudkan hadiran ngiring ngadoakeun Pak Didi Pak Kiana siap ya pilih ayam membade yang laksanakeun walimatu safar insyaallah siap ngadoakeun lantas katiluna dina masa sasasi ieu memang sok asa aya nungguan malami tapi sok asa dibudak-budak gitu ya jadi antara lami jeung cepet teh sami gitu abdi gue cerewet gue gitu terus akhirnya santai gitu aku lagi gitu gunakan kangge taqarrub ilallah insyaallah semakin kita bagus hubungan dengan Allah maka akan semakin istimewa jamuan yang akan diberikan oleh Allah semakin bagus kita mahabbah kita kepada baginda Rasul maka insyaallah akan terasa jamuan dari Rasulullah di kotanya Madinah. Ada beberapa kejadian saya tadi kalau cerita yang orang Jawa ada juga orang kita yang memang di sininya itu tidak pernah ketinggalan sholawat katanya sehari itu 1000 sampai di sana begitu masuk kota Madinah tiba-tiba pingsan di mobil begitu pingsan kita panik subhanallah ibu itu rajin bisa baca sholawat ternyata begitu sadar sampai di hotel dia cerita Pajen abdi tos kabumina Kanjeng Nabi Masya Allah ya Allah saya disambut ku Siti Aisyah disambut ku mimpi bertemu dengan Rasul itu pasti mimpi bertemu dengan Rasul tidak bisa ditipu daya oleh setan maka beruntung kalau bapak dan ibu bertemu dengan Rasul walaupun hanya lewat mimpi dan pasti lewat mimpi orang memunya teh kami ibu pendaksar Nabi eta teh nyata Kanjeng Nabi dipilunkeun teu tiasa diekeun margi teu tiasa ditipukeun teu tiasa dibaratkeun ibu terang teh Nabi nu pakasepna saha
Nabi Yusuf. Nah, berarti ibu lepat kan ya? Nabi Muhammad ya. 100% kakasepan ku Allah diciptakeun, 50% eta dipasihkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad, 25% dipasihkeun ka Kanjeng Nabi Yusuf, 25% dibagikan ke orang Cihaur, ke orang Baca, ke orang Manjeti, ke orang Kota Manguk, saalam dunia tah 25% itu. Ya, man usaha Kanjeng Nabi mah teu tiasa di saking kasetna, saking memang tidak akan bisa yang mengibaratkan. Nabi Yusuf kan masih bisa difilmkan. Film Nabi Yusufnya cacak ku bintang filmnya juga Muhammad bin Salman meuni kaset deui eta ada habis nampil. Omongan Nabi Yusuf omongan Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya karena kita akan pergi ke kota Nabi di bulan lahir dan wafatnya Nabi, maka siapkan jamuan yang istimewa kita buatnya. Kami senang, Bapak Ibu saya yakin di sini ahli salawat, senang baca salawat. Kadang-kadang mau salawat di dia orang sok meringkak. Omong kayak orang bersalawat di payun kepada Kanjeng Nabi. Payun jasad Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi sahan salawat kakaula, kanjeng ayeuna, kanjeng anjeunna aya di tungtung-tungdunya, Allah mere keran kaula nyaho ka ceramah. Omong orang di payun jasad anjeun. Tak kembali istighfar, gua rasa ikhlas akalan sakeka pola orang mendekat kepada Allah. Sehingga saatnya kita bertamu kepada Allah, bertamu memenuhi undangannya, kita bisa menjadi tamu istimewa yang disukai oleh yang punya rumah. Insya Allah kalau disukai, nanti Allah pribumi itu akan senang mengundang. Abdi yang mendiresep, namun kadang kapan Pak Haji nanti dongkap barang jing-jing segala rupi, begitu aduh mana gila-gila. Abdi hayang kadang kapan deui Pak Haji nanti. Allah lakukan itu. Namun orang dikasih dengan Allah di Mekah, di Madinah, insya Allah tandanan doa orang tertegakkan Allah bakal hebat-hebatnya diundang ku abdi teh, diundang ku cik Allah teh pasti gitu. Insya Allah bakal sering diundang oleh Allah. Jadi adapin arifki. Jadi kunaon aya nu kolot aya nu wara ambeh saling menguatkan. Lamun ini kabeh teu nyekel HP, teu nyaho subuh teu nyaho asar. Jangan ingat tadi air rikun, papungkul orang bayu dejar orang dikukuh, dipisah kena 5 antai. Marawa karebong lorot, ini terlongkar atau duha asa ikan mana cek orang. Si wareng teuwih di masjid wae dugi ka Isa. Pas nanya ke abdi di anjing kita acan gitu. Aya HP jadi bingung kan. Akhirnya makanya suka diistartan gitu. Papungkul menuju rombongan ke Gebang. Ini baru nyarasa wae. Bu Haji teh wae na cetik si Bu Haji di dinya lah cinta. Jadi akhirnya di luar ini ayam Bu Haji Yati sejalami. Alhamdulillah, lancar komunikasi mah gitu beres gitu. Ila syafi'ina wa karimna wa dhuhrina maulana Muhammad qul sahabati rasulullah amin ya Allah amin ya Allah qul minal Qur'anil karim wa bi syafati rasulika musallan anta rizqana ain qalbi biwari masyarakat malam tinajal ibadah hanya wa kuriduyah Allah balik muradadaina badal makatul mukarramatil darabah wal madinah amwar jubna ubatul innaka lakusum karim Allahumma zawidna taqwa waj'alna ibadal muttaqin fayassir alaina ihrama waj'alna khairan fil wajh wa yassir alaina tawaf waj'alna khairan sa'ina sayya wa waj'alna khairan sikin Allahumma ij'alna mu'tamirina mashkurin wa tanbalan dan naqul muhasin ahlaka wa taysaran bi arjakina wa hidayatan fi qulubina wa tawfiquna salim Allahumma salli ma'ana wa maghfirati hasan taqina ala banar wa surra ala khari khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanaka rabbika rabbil izzati wasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin as'aluka ijabah bisiril Fatihah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari Ahad 4 September Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini pada hari Ahad 4 Agustus 2024 telah dilaksanakan manasik haji yang ketiga, manasik umroh yang ketiga, dan alhamdulillah penuh dengan hikmat. Saya lihat jamaah begitu senang dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita dalam menyempurnakan pelaksanaan ibadah umroh. Mudah-mudahan sampai kita nanti pelaksanaannya Allah membimbing kita, Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan semua ibadah wajib, rukun dan sunnahnya dengan penuh hikmat dan makbul, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga umroh kita menjadi umroh yang makbul, mabrur dan mabrurah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijanjikan balasan laisal jaza ilal jannah. Mudah-mudahan dengan wasilah umroh ini Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan Allah akan menjadikan kita hidup lebih baik dan lebih mulia di dunia dan akhirat. Saya atas nama pimpinan Al-Ajijiyah Majalengka dan Cirebon mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran terutama kepada seluruh jamaah yang hadir saat ini, dan mudah-mudahan manasik kita hari ini bukan manasik terakhir. Setelah kita pulang nanti Allah akan mengundang kita kembali dan kita akan bermanasik kembali, menjadi wasilah diundangnya oleh Allah kita berkali-kali, sesering mungkin, secepat mungkin. Amin ya robbal alamin. Barangkali cukup. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf atas segala kekurangannya dalam pelaksanaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ajijiyah, Al-Ajijiyah, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaah semua. Alhamdulillah kami perwakilan dari jemaah umroh Maja mengucapkan beri beberapa banyak terima kasih kepada bapak-bapak, bapak kiai yang telah membimbing kami semuanya, dan alhamdulillah kami mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.